المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat. Dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menunaikan ibadah, kita bisa menunaikan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang aktivitas tersebut merupakan atau dalam kategori amal saleh. Amal kebaikan yang ada kita petik. Kebaikan tersebut tidak semata ketika di dunia, tetapi kebaikan itu pun akan kita dapatkan kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di hari. Sebagai seorang muslim, kita beriman, kita meyakini bahwasanya setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan di akhirat. Setelah kehidupan di dunia ini, manusia akan masuk ke dalam alam akhirat. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal muradu bil yaumil akhir, yang dimaksud dengan hari akhir, ma ba'dal mauti, segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Kulluhu huwa yaumul akhir, semua peristiwa yang dialami oleh seseorang setelah kematiannya, maka itulah yang disebut sebagai hari akhir. Baiklah mata insanu, apabila seseorang itu meninggal dunia, wafat ruhuhu, kemudian dicabut rohnya,
nyawanya. Dakhala fil yaumil akhir, maka ia masuk dalam kehidupan hari akhir. Wa kharaja minad dunya, kemudian dia pun keluar dari alam dunia. Jadi seseorang yang mengakhiri kehidupan di dunia, keluar dari dunia, kemudian dengan sebab meninggal dunia, sebab meninggal dunia itu banyak, tetapi intinya akhirnya orang itu meninggal dunia. Maka ketika dia meninggal dunia, berarti kehidupan berikutnya dia berada di hari akhir. Itulah yang disebut hari akhir. Yaumul akhir. Maka apa yang akan terjadi ketika seseorang meninggal dunia, masuk ke alam kubur, kemudian jasadnya ditimbun dengan tanah? Apa yang terjadi setelah itu? Jadi ketika dia jasadnya ditimbun di dalam tanah, dia memulai kehidupan. Itu kehidupan akhirat. Wa awwatu dzalik, maka yang kali pertama akan ia temui, annal mayyita idza wuqi'a fi qabrihi, sesungguhnya sang mayit apabila ia kemudian diletakkan di dalam kuburnya, wa suwiya alaihi turab, kemudian tanah pun menimbun dirinya, wan sarafa anhu nas, kemudian orang-orang yang mengantar jenazahnya itu kemudian pergi meninggalkan. Yang mengantarkan ke pemakaman sudah ditaruh jenazah itu, dikubur, kemudian ditimbun tanah, dan orang yang mengantarkannya itu kemudian pergi meninggalkan pemakaman. Maka saat itulah sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang sahih, wa innahu la yasma'u qur'an ni'alihim, saat itulah orang itu akan mendengar suara terompah, suara alas kaki orang yang meninggalkan. Ya'tihi malakan, kemudian datang kepada sang mayit ini dan dua malaikat. Wa tu'aduhu fi jasadihi, kemudian dikembalikan ke dalam jasad mayit tersebut. Wa lisanihi, kemudian ia didudukkan, sang mayit didudukkan oleh dua malaikat. Wa yas'alanihi, kemudian dua malaikat itu bertanya kepada sang mayit, man rabbuka, siapa Tuhan? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyyuka, siapa nabimu? Salah satu as'ilah, tiga pertanyaan ini diajukan oleh dua malaikat kepada sang mayit. Fa'in ajaba anha dijawab sahih, maka apabila sang mayit itu bisa menjawab dengan benar, najah, sang mayit akan selamat. Wa faza, sang mayit akan mendapat keberuntungan. Wa aflaha, dan ia akan mendapatkan kesuksesan. Sukses.
Wa illam yastati' al-jawab, namun apabila sang mayit itu tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu tadi, khaba wa khasira, maka sang mayit akan binasa dan merugi. Fa'in qala qail, kemudian ini peristiwa dengan kubur. Kemudian ada orang yang mempertanyakan, ada orang yang mempertanyakan, kaifa ja'al malakani ilaihi fi qabrihi wa nahnu la narahuma. Bagaimana dua malaikat itu masuk ke dalam kuburnya? Wa nahnu la narahuma, tidak bisa melihat, tidak melihat malaikat masuk ke kuburan. Bisa jadi ada orang bertanya. Jawab apa jawabnya? Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa amma anta, sedangkan engkau yang bertanya, yang mempertanyakan dua malaikat itu kapan masuk yang dalam kubur, engkau yang bertanya itu, faqad ghuyyiba 'anka katsirun minal umur, engkau tidak akan bisa mengungkap perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang sifatnya gaib. Fal malakani ya'tiyani, dan dua malaikat yang mendatangi sang mayit itu, wa anta la, dan engkau tidak bisa melihat kedua malaikat itu. Wa anta la, dan sekarang timbul pertanyaan, apakah anda bisa melihat ruhmu, ruh allati tadkhulu fi jasadika, yang ruh itu masuk ke dalam jasadmu? Kau bisa melihat? Kau bisa melihat ruh yang masuk ke dalam jasadmu? Hal taqabul syai'in, dan kau bisa melihat segala sesuatu. Hunaka asya'u katsiratun, dan hal seperti ini banyak sekali, la taraha, engkau tidak bisa melihat. Wahia mawjudatun, pada itu ada. Engkau tidak bisa melihat banyak sekali, dan dirimu tidak bisa melihat, sementara yang tidak bisa dilihat oleh dirimu itu ada. Hal al-aqla allati yumayyizuka ala ghairik, apakah kau melihat yang ada pada dirimu yang menjadikan dirimu berbeda dengan yang lainnya? Apakah kau melihat ada akal di dalam dirimu? Nah, siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa melihat akal? Nah, ada yang bisa melihat akal? Ma kullu syai'in, segala sesuatu, la tarahu, yang engkau tidak bisa melihatnya, laisa mawjudan, bukan berarti tidak ada. Segala sesuatu yang engkau mungkin tidak melihatnya bisa terjadi, bukan berarti sesuatu yang tidak bisa engkau lihat itu kemudian tidak ada. Begitu kan? Kita sedang menikmati ini Aceh saja saking enaknya, ya, mertua kita lewat dari belakang tidak tahu. Apalagi kemudian dikatakan mertuanya tidak ada, karena tidak tahu itu. Kan tidak semua
perkara yang tidak diketahui oleh manusia kemudian dikatakan sebagai sesuatu itu tidak roh dalam diri kita. Tidak ada yang wujudnya akal tidak bisa dilihat, tapi ada. Yakin punya akal? Tahu? Yakin punya akal? Yakin? Yakin. Bisa dilihat akalnya? Apa bisa? Oh yakin? Berarti kalau tidak yakin, oh akal nggak bisa dilihat. Oh panas, dia nggak berakal. Jadi tidak semuanya segala perkara yang tidak dilihat itu kemudian lantas tidak. Ini adalah ghaibiyah, perkara-perkara yang sifatnya ghaib. Maka dari itulah seorang muslim diperintah untuk mengimani perkara-perkara yang ghaib. Yu'minuna bil ghaibi, ya kan? Yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Termasuk di antaranya adalah perkara ketika seseorang meninggal dunia kemudian jasad dikuburkan, orang-orang yang mengantarkannya kemudian meninggalkan kuburan tersebut, kemudian datang dua malaikat dan mempertanyakan tiga, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Tidak perlu dihafalkan jawabannya. Mulai sekarang saya menghafal. Supaya nanti kalau ditanya malaikat bisa jawab. Bukan begitu di sana. Caranya adalah dengan apa? Mengimani perkara-perkara seperti ini. Banyak beramal kebaikan. Dan amal-amal kebaikan itu diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Yang amal-amal kebaikan itu diniatkan mengikuti tuntunan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perkara-perkara tersebut yang kita amalkan, kita yakini ini adalah ajaran dari agama kita. Maka orang yang melakukan amalan-amalan itu otomatis nanti Allah yang akan memberikan kemampuan untuk menjawab dua pertanyaan dua malaikat tersebut. Kenapa? Karena di dunia kita sholat, melaksanakan ajaran agama kita. Ketika di dunia kita sholat, mengikuti tuntunan Nabi kita. Kita sholat, mengikuti perintah Rasul kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama kita Islam. Nanti dua malaikat itu bertanya, siapa Allah? Allah. Gak perlu catatannya mana ya? Apa pertanyaan? Karena dia di dunia itu beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beramal apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dia beramal sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Ma kullu syai'in la tarahu laisa mawjudan. Segala perkara yang engkau tidak melihatnya bukan berarti itu tidak ada. Segala perkara yang tidak bisa dilihat kemudian dinyatakan tidak ada juga, itu juga sama. Kalau mengadiin atau iriyin itu adalah anggapan, pemikiran, kata-kata dari orang-orang materialisme.
orang-orang yang hanya bersandarkan kepada materi, materialisme, itu segala sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh indera kita, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan rasanya, tidak bisa oleh kulit kita, mata indera dan seterusnya, dianggap tidak. Amma ahlul iman, adapun orang yang memiliki iman, fa innahu yattazi'u imanuhu, maka sesungguhnya mereka akan meluaskan keimanan mereka, mengokohkan keimanan mereka di kulli ma waradat bihil akhbar as-sahihah, bila mana ada kabar-kabar berita-berita yang sifatnya qauliyah tadi, itu akan semakin memperkokoh iman mereka. Wa la yatadakkaluna fihi bi'uqulihim, dan tidak lantas berdalam-dalam dengan akalnya. Kenapa? Karena yang berbicara adalah iman. Dua malaikat masuk ke kuburan, ya. Kok percaya? Percaya. Kenapa? Karena hadis ini sahih. Jadi kata-kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata-kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Karena Rasul tidak pernah berdusta. Tidak pernah berdusta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta. Fal malakani ya'tiyanihi wa yujlisanihi wa yastantiqanihi, maka dua malaikat itu mendatangi sang mayit, kemudian mendudukkan sang mayit, dan kemudian berkata kepada sang mayit, man rabbuka, siapa Rabb, wa man nabiyyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, apa agamamu. Fayaqulul mu'min, apabila sang mayit itu orang mukmin, orang yang beriman, maka ia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbu adalah Allah, wa dini al-Islam, agamaku adalah Islam, wa nabiyyi, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yunadi munad, maka kemudian ada yang menyeru. Ini peristiwa di dalam kubur ya. Kemudian setelah itu ada yang menyeru, an sadaqa abdi, telah benar apa yang dikatakan oleh hamba. Fafrishuhu, maka bentangkanlah untuk dia minal jannah, satu bentuk bentangan yang sampai ke jannah, ke surga. Wa wasi'u lahu fi qabrihi, dan luaskanlah bagi orang ini kuburnya, madda basarihi, sejauh mata memandang. Kuburnya diluaskan sejauh mata. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu untuk dia sejauh mata memandang, yang ujungnya adalah jannah, surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka kemudian berhembus udara angin dengan aroma wangi, wa yaroman silahu fil jannah, dan sang mayit itu pun melihat kedudukannya kelak di dalam surga. Wa yaqul, kemudian sang mayit yang di dalam kubur itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, wahai Rabbku, aqimis, segerakan hari kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai kemudian saya pun bisa berkumpul dengan harta. Wa amal munafiq, adapun orang munafik, wal murtabu, dan orang yang ragu, tidak memiliki kekokohan iman, dia hanya memiliki keraguan di dalam hatinya. Alladzi asya 'ala syak, yang dia itu hidup selalu di dalam keraguan di dunia, saat di dunianya.
fa innahu yamutu 'ala syak, maka kemudian dia pun mati dalam keadaan tidak memiliki iman, dalam keadaan dia hatinya ragu-ragu, tidak beriman. Fa idza sa'alahu wa qala, maka apabila dia ditanya dua malaikat, maka ia malaikat itu bertanya kepadanya, man rabbuka? Qala la adri. Ketika malaikat itu bertanya, siapa Rabbmu? Orang yang ragu-ragu tidak memiliki iman atau munafik itu menjawab, la adri, saya tidak tahu. Ditanya, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Jawabnya, saya tidak. Madinuka, apa agamamu? Qala, jawabnya, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nas yaqulun syai'an faqultuhu. Saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, faqultuhu, maka saya pun mengatakannya juga. Man nabiyyuka, ketika ditanya siapa nabimu? Qala la adri. Orang itu akan menjawab, saya tidak tahu. Itu kalau orang itu selama di dunia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia dia menjadi orang munafik. Kenapa demikian? Di annahu fid dunya lam yu'min bil qalbihi, karena selama hidup di dunia dia tidak beriman, tidak ada iman. Wa inna ma takallama bil lisani, ya. Dan dia berbicara dengan lisan yang sami'tu nas yaqulun syai'an faqultuhu. Saya hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, kemudian saya pun ikut mengatakannya. Ini adalah sebagai bentuk upaya pencerahan terhadap orang-orang yang beriman. Wahai munafik, dan inilah orang munafik, allati yaqulu ma yaquluhul mu'minun. Dia mengatakan apa yang dikatakan oleh orang yang beriman. Orang munafik itu kan begitu. Ambil amannya saja. Orang-orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dikira dia orang-orang munafik itu tidak sholat. Sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik itu puasa di bulan Ramadan. Ketika kaum muslimin berpuasa, orang-orang munafik pun berpuasa. Tapi amalan itu bukan karena untuk mengikuti tuntunan agama, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat berjamaah, dia ikut berpuasa di bulan Ramadan dalam rangka untuk dirinya bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Dia bisa mencari penghasilan di tengah kaum muslimin. Dia bisa membangun bisnis perdagangannya di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi urusannya karena melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkaranya itu hanya karena kepentingan dunia. Itu orang munafik. Orang munafik itu sholat, orang munafik itu puasa, walakin laisa fi qalbihi iman, tetapi dorongan dia berpuasa di bulan Ramadan, dorongan dia sholat berjamaah, walakin laisa fi qalbihi iman, bukan karena iman di dalam hatinya. Innama yaf'alu hadza min babil mudarati, tetapi dia mengerjakan semua itu, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa dalam rangka untuk basa-basi, untuk kamuflase, supaya
tidak diusir oleh kaum muslimin dan kota Madinah li ajli ya wa min babi taqiyah, dan untuk taqiyah membohongi orang-orang yang beriman di ajli ayat karena sesungguhnya dalam rangka untuk hidupnya dia ma'al muslimin bersama orang yang bersama orang Islam. Fakat huwa yu'min biqalbi, dan dia mengerjakan sholat, mengerjakan puasa bukan karena dorongan iman yang ada di dalam hati. Ini sudah Islam. Mau ada dulu, nanti dilanjutkan atau sudah sampai di sini? Nah, ada dulu, dilanjutkan terus. Sampai di sini saja sudah selesai. Silakan yang mau ada. Lima menit lagi, kita lanjutkan ya. Kemudian bagaimana dengan orang-orang munafik yang ditanya oleh dua malaikat? Kemudian orang munafik mengatakan la adri, walakin sami'tu an-nas yaqulun syai'an faqultuhu min ghairi an a'rifa hadha syai'an wa antaqidahu. Saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, kemudian saya pun mengatakannya, bukan atas dasar keyakinan, bukan atas dasar satu keyakinan. Fayunadi munadi, kemudian ada yang menyerukan kadzaba abdi, sungguh hambaku itu telah berdusta. Fafrisuhu minan nar, maka bentangkanlah neraka di hadapannya. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu bagi dia, pintu menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka kemudian bertembus udara panas yang menyengat. Wa yadiqu alaihi qabruhu, kemudian kuburnya pun menjadi sempit. Hatta takhtalifa abda'uhu, sampai kemudian tulang belulangnya itu rembuk. Kuburnya itu sampai tulang belulang itu waliyahbillah, kita berlindung kepada Allah. Wa yusbihu qabruhu hufratan min hufatin nar, maka kemudian kuburnya itu menjadi lubang dari lubang-lubang panas. Itu namanya azab kubur. Kalau yang tadi orang beriman namanya nikmat kubur. Maka kita dituntut oleh Nabi SAW ketika kita tahiyat akhir sebelum salam, Rasulullah SAW membimbing kita untuk berlindung dari beberapa. Allahumma inni a'udzubika. Satu, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min adzabi jahannam, dari siksa. Wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur. Dan ada siksa itu kita
dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum salam dari sholat kita berdoa seperti itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu lima perkara itu kita berdoa sebelum mengakhiri sholat. Ya. Silakan azan dulu. Mari, yang mau azan. Ayo.
kita lanjutkan. Walau hadza yushiru ilaihi qawluhu ta'ala. Dan peristiwa apa yang terjadi di dalam kubur itu diisyaratkan di dalam firman Allah Ta'ala, yaitu surah Ibrahim ayat ke-27. Surah Ibrahim ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha." Yuthabbitullahu, Allah mengokohkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh kuat. Itu bisa menjawab 3 pertanyaan. Fil hayati dunya wa fil akhirah, saat di dunia, saat kehidupan di dunia, dan saat di akhirat. Wa yudillullahu adh-dhalimina, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh fil hayati dunya, ketika kehidupan di dunianya. Kama annahum, sebagaimana mereka orang-orang yang beriman, asyu, mereka hidup atas qawli tsabit fid dunya, di atas perkataan yang kokoh saat di dunia. Katanya kokoh kalimat la ilaha illallah, segala macam kalimat. Wal iman shadiq, dan iman yang jujur. Fa inna Allaha yuthabbituhum, maka Allah akan mengokohkan mereka, menguatkan mereka fil qabri, di dalam kubur. Wa inda su'al, dan ketika ditanya oleh 2 malaikat. Jadi siapa yang mengokohkan sehingga orang yang beriman itu bisa menjawab? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Maknanya fala yastati'una al-ijabah, orang-orang yang zalim itu tidak akan bisa mampu menjawab pertanyaan 2 malaikat tersebut. Wal ahaditsu fi hadza, dan hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini mutawatiratun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutawatir yang meriwayatkan masalah cerita dalam kubur itu mutawatir, banyak sahabat yang bercerita. Karena banyak sahabat yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak diragukan lagi kekuatan derajat hadisnya. Wa ahlus sunnati wal jamaah, orang-orang yang memiliki pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, mujmi'una alaih, sepakat terkait dengan masalah perkara di dalam kubur. Walam yunkiruhu, dan ahlus sunnah wal jamaah tidak mengingkari peristiwa yang terjadi di alam kubur itu, illa mu'tazilah, kecuali orang-orang mu'tazilah. Alladzina ya'tamiduna 'ala uqulihim. Siapa mu'tazilah? Yaitu orang-orang yang hanya bersandar dengan akalnya saja. Seperti tadi itu, malaikat masuk. Lihat malaikat masuk. 2 malaikat masuk. Itu mu'tazilah. Mereka dengan alam. Wal-Qur'aniyun al-an, dan orang-orang rasionalis pada masa sekarang ini. Orang-orang rasionalis itu yang menyadarkan kepada rasionya, pada pemikirannya.
Alladzina hum afrahul mu'tazilah, yang mereka itu sebenarnya adalah orang-orang Mu'tazilah yang mengambil pemikirannya, inti-inti pemikirannya dari Mu'tazilah. Wa hum 'ala hadzal madhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu nikmat siksa kubur. Padahal yang mengungkapkan tentang masalah ini adalah hadisnya mutawatir. Dan di dalam ketentuan agama kita, di dalam ketentuan agama kita, yang pertama disebut oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam dunia, alam dunia. Wahia darul, alam dunia adalah darul amal, alam untuk amal. Jadi kita ini sekarang yang dituntut adalah apa? Amal. Saat kita hidup di dunia ini, yang dituntut adalah banyak beramal kebaikan, banyak beramal soleh. Kemudian yang kedua adalah barzakh, amal barzakh. Wa huwa al-qabru, disebut juga alam kubur. Wa huwa daru intidhar, yaitu alam penantian, menunggu sampai nanti kiamat, dan itu alam kubur. Maka dikatakan sumya bil barzakh, disebut dengan alam barzakh, li annal barzakh, karena barzakh itu artinya wal fasil baina syai'an, yaitu pemisah antara dua hal. Barzakh artinya pemisah. Nah, misalnya ini halaman buku, ya. Ini halaman buku. Kemudian dipisah, halaman buku ini difasil. Supaya nyarinya tidak susah, maka dikasih pemisah. Nah, yang seperti ini, pemisah ini namanya barzakh. Jadi alam kubur pemisah antara alam dunia dan alam akhir. Sebelum di alam barzakh itu sendiri sudah masuk alam akhir, tetapi ini alam intidhar, penantian, menunggu. Itu terkait dengan alam. Maka ketika kita di dunia, ini ada di dalam Al-Wabil Sayyid, Ibnu Qayyim mengatakan, ya inna ada wahai manusia, bid ad-dunya bil akhirah. Jualah dunia demi akhir. Jual dunia demi akhir. Tatbahuma jami'an, niscaya kau akan mendapatkan keduanya. Kau akan dapatkan dunia dan kau akan dapatkan akhirat. Wa tatabir al-akhirata, dan jangan kau jual akhiratmu di dunia hanya karena dunia. Tahsabuma jami'an, niscaya kau akan merugi karena tidak dapat dunianya, tidak dapat akhirat. Jadi jual dunia untuk akhirat. Jadi orang yang memasukkan uang ke kotak infak masjid itu dia menjual apa? Dunia, supaya dapat akhirat. Paham kan? Itu menjual dunia supaya dapat akhirat.
Nah, kalau orang menjual dunianya, dunia akan dapat, akhirat pun akan. Dunianya akan dapat apa? Harta yang dia masukkan ke kotak infak itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dunianya akhiratnya dapat juga karena dia sudah beramal soleh. Nanti pahalanya akan didapat di akhirat. Jadi dunia dan akhirat bisa. Jadi orang yang beriman itu enak hidupnya. Enak hidupnya. Disuruh infak, oh siap. Disuruh kerja bakti, oh siap. Disuruh beramal soleh, oh siap. Jadi panitia pengajian, oh siap. Jemput ustaznya jauh di sana, siap. Capek tuh, siap. Saya akan jual dunia saya untuk. Kan begitu ya. Enak jadi orang beriman itu. Karena semuanya akan dapat ganti. Semuanya akan dapat ganti. Maka kita akan dapati bagaimana para sahabat Rasulullah SAW berperang. Perang itu kan nyawa taruhannya, tapi yang siap terus. Karena apa? Itu yang dicari. Yang dicari adalah pahala akhirat. Itulah kehidupan orang yang beriman. Tidak takut hartanya itu hilang, tidak takut. Tidak takut dunianya hilang, tidak takut. Karena apa? Allah akan mengganti. Dunianya dapat, akhiratnya pun. Maka kata Ibnu Qayyim, jangan engkau jual akhiratmu demi duniamu. Karena apa? Karena pasti kau akan rugi dua-duanya. Di akhirat nanti rugi, di dunia juga dapat rugi juga. Engkau jual agama hanya untuk kepentingan sesaat dunia. Agamanya dijual. Jadi kata Ibnu Qayyim, wala tabi al-akhirata bid dunya tahsan majami. Jangan kau jual akhiratmu karena dunia, karena sungguh kau akan rugi kedua-duanya. Jadi selama di dunia ini sebagai darul amal, sebagai apa? Alam untuk beramal, maka lakukan amalan sebanyak-banyaknya. Karena amalan itulah yang kelak akan kita bawa. Kata Rasul SAW, ada 3 yang akan menyertai sang mayit. Ada 3 yang akan menyertai sang mayit, jenazah itu 3 yang akan menyertainya. Yang 2 akan kembali, yang 1 akan bersama sang mayit. Yang 2 siapa? Yang 2 hartanya. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya. Tidak bersama sang mayit. Yang akan bersama sang mayit adalah amal soleh, amal perbuatan. Maka walaupun sekarang mengumpulkan harta itu sebanyak-banyaknya, harta itu tidak akan dibawa ke kuburan. Yang akan dibawa apa paling? 3 lapis kain. Itu saja. Harta yang sedemikian banyak tidak akan dia bawa. Harta itu akan kembali kemudian dibagi oleh ahli waris. Sedangkan yang akan bersama-sama ini apa? Amal kebaikan, amal soleh. Maka bagi orang yang
cerdas. Artinya cerdas itu mempersiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya. Harta yang dimilikinya untuk akhirat. Nih, nih. Tidak kemudian bakhil, tidak kemudian palolit, tidak kemudian wah kata orang Solo digondeli. Tahu digondeli? Kalau ada apa tuh? Digondeli itu. Hah? Dipegang, dipegang erat-erat, nggak akan dilepas gitu loh. Nah, itu namanya digondeli. Pegang erat-erat, tidak akan dilepas. Bagi orang yang beriman tidak begitu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berapa unta, berapa senjata, berapa uangnya untuk peperangan Tabuk. Wah, kalau dikurskan sekarang berapa miliar. Tidak lantas berpikir, wah nanti hartaku berkurang. Tidak akan berkurang, justru bertambah. Ya, kan? Dalam hadis yang sahih akan turun dua malaikat. Bila seseorang bersedekah di pagi hari, akan turun dua malaikat. Setiap orang pada diri orang akan turun dua malaikat kalau pagi hari. Apabila orang itu bersedekah, satu malaikat akan mendoakan, ya Allah ganti dia, ganti uang yang disedekahkan itu, ganti. Apabila kemudian ia tidak bersedekah, malaikat yang satunya, ya Allah celakakan hartanya itu, binasakan hartanya itu. Orang yang beriman makanya rajin beramal. Mudah. Kalau pesantren berapa? Oh ya siap, kirim. Nanti rugi. Sudah jangan berpikir itu. Justru harta yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itulah harta yang sebenarnya. Adapun harta yang untuk makan, itu usaha uang kebelah dibuang. Adapun harta yang dibelikan pakaian, beberapa bulan kemudian pakaian itu rusak, dilempar. Tapi harta yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu menjadi amalan. Maka persiapkanlah untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Siapkan. Dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak ada yang tahu apa. Allah sudah tahu apa. Barangkali sudah diberitahu tanggal sekian jam sekian. Jangan dikira yang sudah bawa itu nanti yang duluan. Belum oh itu udah sharing udah puas sekali pasti duluan nanti. Belum tentu. Jangan-jangan yang lebih muda dulu. Sekarang orang meninggal masih dalam keadaan muda belia. Ya kan? Orang baru tadi saya WA dengan dia. WA chatting saya. Dia meninggal. Sampai tahu. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi hari akhirat, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak amal-amal soleh. Kita punya harta itulah dan kita punya ilmu itulah yang kita sampaikan. Kita punya tenaga, hanya tenaga itulah yang kita sumbangkan untuk kebaikan. Kita punya gagasan, ide, pikiran itulah yang kita berikan. Sehingga semuanya kita serahkan untuk lillahi ta'ala sebagai amal soleh kita, sebagai persiapan kita untuk memasuki hari akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.